membuktikan sesuatu. Lihat berasal dari mana sebenarnya. Kurang ajar. Cepat tangkap dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Hiao, lanjutkan. Jangan ragu. Aku akan membuatmu lihat. Lihat, ini disebut pedang pemenggal perampok. Ini. Ani. Ini membuka mata. Ada 2 huruf di pedang ini. Tuan Yama, coba lihat. Tuan Yama. Apa arti dari huruf ini? Apakah? Mencatat tokoh hebat dari negeri serangga? Aku belum tahu. Mungkin di negeri serangga juga. Pernah punya seseorang. Apakah samurai bernama Yu? Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan bertanya. Saya akan memberitahu siapa Yuan Jing. Nama sastra jenderal anti wako terkenal, Qi Jiguang. Bagaimana? Pahlawan yang menghabisi orang serangga ini adalah orang serangga? Apakah mungkin pedang untuk memenggal orang serangga juga warisan dari negara serangga Anda? Mencuri harta kekaisaran kami, lalu dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa itu adalah milik negara serangga Anda? Jika saya orang serangga, saya tidak akan berdiri di sini. Saya pasti sudah sepuku. Baik. Kamu memang pandai berbicara, tapi jangan terlalu cepat senang. Ini baru yang pertama. Kita masih punya 2 harta lagi. Aku tidak percaya. Keberuntunganmu akan terus bagus. Baik, tunggu dan lihat. Hakim. Silakan buka yang kedua. Semualia. Jubah kuning ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi, seperti yang kita tahu. Hanya negara serangga kami yang memiliki keterampilan luar biasa seperti ini. Tidak mungkin negara Tian Chao bisa membuat harta yang begitu indah dan luar biasa. Betul sekali. Negara Tian Chao modern sangat miskin dan terbelakang. Hanya negara serangga kami yang maju pesat. Sulit dipercaya. Kerajinan sehebat ini bisa berasal dari negeri Tian Chao. Ayah. Saya yang orang biasa saja. Bisa tahu. Ini jelas bukan harta Tian Chao. Kalau Hiao kalah, akui saja. Diam-diam lewat bawah selangkangan Tuan Sato. Itu juga kesempatan langka yang kamu dapatkan. Merangkak di bawah selangkangan itu kerjaan anjing. Wang Shuai, aku tidak seperti kamu. Kita berbeda jenis. Kamu. Baik. Kamu terus bilang, dari semua benda berharga di sini, tidak ada milik negara. Tapi. Ingin lihat bagaimana kamu buktikan. Kumpulan orang picik seperti kalian. Ini tidak bisa dilihat. Baiklah. Hari ini, aku akan membuat kalian melihat dengan jelas. Pinjam sebentar arak di tanganmu. Orang ini mau ngapain, sih? Ini membuktikan apa yang dia bilang benar, ya? Tapi kenapa aku nggak percaya? Cuma trik murahan saja. Hakim. Bocah ini mau merusak jubah kuningnya. Cepat, seseorang hentikan dia. Cepat, tahan dia. Tunggu dulu. Apakah ini yang disebut dalam legenda? Metode restorasi artefak yang membakar di atas kertas? Tajam matamu. Metode pakai api di atas kertas atau benang sutra. Pola yang hilang. Hal itu akan terlihat jelas setelah terbakar. Ini. Pola naga ini. Jubah naga emas bercakar 5 ini adalah harta nasional Tiongkok. Hanya dikenakan oleh kaisar-kaisar Tiongkok kuno. Bagaimana ini terjadi? Jubah kuning ini dikenakan oleh keluarga kerajaan serangga. Gaya jubah ini juga dari jubah kuning kerajaan hampir identik. Bagaimana mungkin berasal dari kerajaan surgawi Anda? Palsu, jelas palsu. Metode apa yang Anda gunakan? Pola-pola ini ditato. Jubah kuning ini diimpor dari kerajaan surgawi saya ke kerajaan serangga Anda. Jadi bagaimana bisa jubah ini menjadi milik Anda? Bangsa serangga telah belajar banyak dari kekaisaran surgawi. Modelnya agak mirip. Apa yang aneh? Dengan tinggi badan keluarga kerajaan negara serangga. Kurasa sulit untuk memakai pakaian setinggi ini, kan? Baka. Siapa yang berani kita lagi? Akan jadi musuh grup Sato kami. Baik.
Takuzanka. Kamu bisa punya teknik seperti itu. Hari ini, aku Sanya. Salah lihat, tapi... Barang berharga terakhir ini, dikirim oleh Tuan Wang. Barang berharga ini, aku lebih paham daripada kamu. Silakan lihat, ini adalah peta dinasti bersejarah negara kita. Anak muda, kali ini, bukan lagi barang berharga dari Tiongkok, kan? Kali ini bocah itu sepertinya nggak ada alasan lagi. Ini jelas banget gaya lukisan ala negeri serangga. Awalnya kupikir kamu hebat, nggak nyangka cuma segini aja. Kalian kakakku berjuang untuk negerinya. Kalian nggak bantu, tapi malah mendukung negara lain. Merendahkan peserta negeri. Sebetulnya niat kalian apa? Hi Xiaoyun, apa yang mereka bilang tidak salah. Kakakmu cuma bisa nebak 2 hal. Itu udah lumayan susah. Apa? Kamu benar-benar pikir kakakmu yang gak guna itu bisa nebak semuanya? Master Shanye ngasih kesempatan. Kalau enggak, dia dipermalukan di depan semua orang. Udah pasti harus nurut dan lewat bawah celana. Iya benar. Jelas banget Master Shanye itu ngalahin diri biar kasih peluang. Kalau enggak, kakakmu itu apaan? Enggak ada apa-apanya. Kalian gak malu kalau lebih tahu diri? Hiao Sen. Aku tahu kamu hebat. Tapi sehebat apapun kamu, pasti ada saatnya salah lihat. Kamu nggak mungkin selalu menang. Putaran terakhir ini, anggap aja aku yang menang. Jangan pergi, Tuan Shanye. Putaran terakhir ini. Siapa bilang aku salah tebak? Semua Oranlia, ini Lukizan Kuno dari Negaraku. Bagaimana, tu aneh? Udah salah sendiri. Masih nggak mau ngaku juga? Ayah Hiao. Orang lain mungkin nggak tahu kamu gimana, tapi kami tahu banget kelakuanmu itu. Kamu sampah kayak gitu bisa nebak 2 aja udah bagus. Masih berangan-angan jadi Ali? Emang beneran ahlinya barang antik? Aku bukan master penilaian barang antik, tapi yang penting, aku nggak bisa biarkan harta nasional ternoda. Kamu. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Bocah ini habis. Dua kejadian tadi. Tuan Sato memaafkannya, tapi dia merobek lukisan nasional. Kali ini dia pasti mati. Betul banget, bocah ini dipukuli sampai mati juga pantas buat dia. Hiao, kamu ini ngelawan, ya? Berani merobek lukisan dari negara. Lukisan nasional negara serangga. Yakin ini lukisan terkenal dari negeri serangga? Ini lukisan kaisar dari negeri langit? Lukizan Kaisar. Anak ini pasti gila. Kita tadi melihatnya sangat jelas. Ini lukisan terkenal dari negeri serangga. Mustahil itu lukisan kaisar. Lukisan kaisar yang berharga pasti ada penjaga Jadi, anak ini sebaiknya berhenti membual. Menurutku, anak ini sengaja merusak lukisan terkenal. Hanya supaya tidak ada bukti saat kalah bertaruh. Hiao, benar-benar tidak tahu malu. Memalukan tanah langit. Lebih baik kamu berlutut di depan Tuan Sato dan minta maaf. Sebelum dia mengambil tindakan sendiri. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya. Minta saya meminta maaf ke pencuri ini? Tidak mungkin. Coba kalian lihat baik-baik, sebenarnya apa ini? Ini peta kaisar. Bagaimana bisa ada di sini? Satou, Yamano, kalian tak bisa bicara, kan? Pikir dengan menyembunyikan peta kaisar. Tian Chao tidak bisa menemukannya, sesuai taruhan. Peta kaisar ini saya ambil. Bocah, sudah ketebak. Lalu apa? Peta kaisar milik negara Dazhong kami. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Lihat itu. Anak ini kayaknya belum mati. Ayah, Berani sentuh anakku? Tanya dulu ayahnya. Anak hebat, kerjamu bagus. Serahkan ini ke ayahmu. berhenti. Bantu aku hentikan dia. Cukup. Kalian akan diam saja melihat harta nasional kita dirampas bandit-bandit ini? Bertahun-tahun lalu,
Negara miskin dan lemah, dipermalukan tanpa henti. Namun hari ini, kerajaan surgawi telah bangkit. Kalian sekelompok perampok. Mereka hanya ingin melihatnya lepas dari genggaman kita. Apakah mereka mencuri harta? Apakah kamu masih ingin menindas harga diri kami? Ya, Mereka berusaha mencuri harta nasional kita. Seandainya aku tahu bajingan-bajingan ini mengincar bayi kita, aku tidak akan pernah menjadi pengawal mereka. Saudara-saudara, ayo pergi. Kalian makhluk hinatela membunu kerayan serangga agung kami. Kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Anak muda, masih berani sombong. Kau pikir Tian Chao sekarang masih seperti Tian Chao belasan tahun lalu? Tuan He, tentukan bagaimana kita urus bocah ini. orang Chongguo dulu membantai prajuritku, menghancurkan negaraku. Seharusnya mereka tidak pantas dimaafkan. Lakukan seperti Tuan He katakan. Aku muak dengan Chongguo. Mari beri mereka pelajaran. Tunggu. Berhenti, pemimpin naga Tian Chao, di bawahku Dewi Perang. Hong Yunhai, Sato, jangan menyentuh mereka. Kenapa? Orang Chongguo melecehkan kita. Kenapa kita tidak kawan? Orang Chongguo melanggar di Tian Chao, seharusnya dia dioleh kediaman Nagasea. Kalian tidak punya hak. Bebaskan mereka. Selain itu, Anda adalah Tuan Hiao, benar? Benar. Perintah dari Tuan Naga. Silakan menuju Aula Naga. Ini adalah perintah Raja Naga. Untuk yang berjasa besar atau luar biasa hebat. Tuan Naga à ta perintah Raja Naga. Tuan He terkenal dari satu pertempuran. Nasibnya akan berubah besar. Tuan Naga memanggil saya untuk urusan apa? Un tuc Rakiadunia, un tuc perdamaian abadi, un tuc melanjutkan ilmu yang telah tiada. Untuk kejayaan negeri sepanjang masa. 1. Oke, aku akan ikut denganmu. Ayah, aku akan menemaninya sebentar dan segera kembali. Dasar bocah nakal, apa kau ragukan melakukan sesuatu untuk negara? Daimana keluargaku. Bagus. Raja Naga. Aku telah membawa orang-orang kepadamu. Yang terakhir dari Kekaisaran Surgawi. Apakah Hiao yang melindungi harta karun itu? Saya memiliki tugas yang sangat sulit untuk Anda, dan saya tidak tahu apakah Anda berani menerimanya. Di depan sana ada grup Sinocean. Misi ini berbahaya. Pikirkan baik-baik. Mundur sekarang. Kamu bagian dari misi ini? Kenapa kamu gak bilang ingin mundur? Hal berbahaya selalu ada yang harus melakukannya. Kalau nggak aku, masa kamu mau tunggu rakyat biasa? Aku beda denganmu, aku dewa perang. Sementara kamu di mataku hanyalah orang biasa. Benar-benar nggak paham apa yang dipikirkan Tuan Long. Beraninya kamu ikut misi ini. Aku orang biasa, bagian dari negeri ini. Melindungi negara, setia pada bangsa. Itu sudah kewajiban manusia. Jadi, apa kelebihanmu? Penilaian Baron Antique. Jangan salahkan kalau aku nggak kasih tahu, grup Yuanyang. Berapa banyak kali penilai terkenal yang gagal di sana, bahkan ahli internasional sekalipun. Nggak berani jamin bisa lolos sepenuhnya. Jangan nanti nanti kalau keluar dalam keadaan malu. Oke, cantik. Mari kita lihat nanti siapa yang menang. Sampah, semua sampah. Orang-orang dari Tiongkok memang bodoh. Aku kasih waktu 3 detik lagi. Kalau masih nggak bisa tahu yang mana yang asli. Jangan salahkan kalau aku nggak sopan. 3, 2, 1. Tunggu PK egai. Beri saya 2 detik. Saya akan menemukan sesuatu yang asli di izin. Saya pasti akan segera menemukannya. Orang tak berguna masih mau peluang? Waktumu sudah habis. Kamu bisa pergi. PK egai. Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Saya punya orang tua dan anak. Bawa orang ini keluar dari sini. Pak Ai, mohon beri saya kesempatan. PK egai. Pakai. Ada ahli penilai dari Tian Chao. Mau ketemu, pasti cuma pekandang Tian Chao. Bilang saja dia nggak perlu wawancara. Langsung pergi saja. Baik. Sombong sekali.
Di Tianchao berbisnis, masih berani begitu sama orang Tianchao? Apa yang saya bilang salah? Kalian ahli penilai dari Tianchao, semua pecundang. Bukankah itu kenyataan? Bahkan guci keramik saja nggak bisa bedain, benar-benar. Kumpulan pecundang. Kenapa membandingkan rakyat biasa kita dengan elit kalian? Kenapa tidak membandingkan babi dan anjing kita dengan elit kalian? Hebat juga, orang Tionghoa yang pandai bicara. Apa hakmu untuk meremehkan orang-orang hebat dari barat kami? Hak apa? Hanya beberapa keramik, apa begitu luar biasa? Memamerkannya malah memalukan. Apa kau ingin bilang, hanya dengan melihat sekilas saja kau sudah tahu hasilnya? Atau kau sudah siap menyerah? Aku tidak akan membuang waktu berhargaku untukmu. Jadi jika kau ingin menyerah, sebaiknya segera keluar dari grup Yuanyang. Tunggu dulu. Kalian penasaran ini asli atau tidak, kan? Yang ada di tanganku. Ini palsu. Aku bilang, yang di tanganku ini palsu. Apa kamu bercanda? Kan sudah kubilang, aku butuh kamu secepat mungkin. Mencari tahu dari keramik-keramik ini mana yang asli. Apa kamu nggak ngerti? Aku tahu. Perusahaan multinasional, ya? Segala sesuatu serba besar. Di antara benda porselen. Kecuali yang saya miliki, yang lain asli. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang dari Kekaisaran Surgawi tidak sepenuhnya tidak berguna. Tanda Tanggani per Jean ini. Mulai sekarang, kau milikku. Hampeha, kamu benar-benar berbakat. Selama kamu bekerja keras untukku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk lagi. Ezon. Pak Yamano datang. Yamano, waktu itu dia lolos, sekarang dia berani datang buat bikin masalah lagi. Aku harus ikutin dia. Pak Yamano. Datang lebih awal? Ya. Dia bawa barang bagus apa kali ini? Kebetulan? Biar aku temenin kamu. Oke. Pak Yamano ngajak aku datang sekarang. Gak takut ketahuan orang-orang Longdian, ya. Orang serangga takut padanya? Dragon Hall Saja. Dulu kita mencuri begitu banyak harta karun dari negeri surga. Membunuh banyak penjaga harta mereka, tapi orang-orang lemah itu tidak berdaya. Dragon Hall saja. Apa yang perlu ditakuti? Tuan Shanye, kali ini ada harta karun negeri surga apa lagi yang harus kita selundupkan? Keluarkan saja, tidak perlu repot-repot. Tidak perlu pakai kekerasan segala. Santai, aku hanya bercanda kok. Nona Afril, tidak perlu marah besar seperti itu. Ayo. Silakan minum teh. Nona Afril, Anda pasti sudah dengar soal penangkapan Tuan Sato, kan? Tidak baik. Ternyata kamu lagi. Orang Tiongkok bodoh, kenapa bertingkah aneh? Bule bodoh, kamu masih tanya? Apa kamu tahu kalau tehnya beracun? Tuan Yamano. Apa yang sedang Anda lakukan? Nona Afril, sebaiknya saya berterus terang saja pada Anda. Sato sudah tertangkap. Sato sudah mengungkapkan semuanya tentang Anda. Orang Longdian sudah mengincarmu. Ikut aku kalau ingin selamat. Ah. Et Yao, Toulon-tu. Nona Avril.
Kamu pasti tidak percaya. Sampah dari Tian Chao akan menyelamatkanmu, kan? Bahkan jika diberi 10 nyali, dia tidak akan berani melawan kami, warga besar Chongguo. Ah, Kamu, kemarilah. Kamu datang ke sini. Tolong tutupkan tirai untukku. Keuntungannya bagimu. Hahaha. Camus orang Tian Shao yang glicite. Kamu tidak akan mati baik-baik. Hei Nona Afril, sudah kubilang, semua dari Tian Chao itu pecundang. Pecundang yang diinjak oleh orang dari negara kita. Ah, Kenapa masih bengong? ay Greco. Tolong tutupkan tirai untuk... Aku tutup tirai. Ya, Berani sekali kamu memukulku. aku memang memukulmu. Aku tanya sekali lagi. Kenapa dengan orang Tian Chao? Kenapa senang dibilang sampah? Suka dengar ya? Sampah Tian Chao mati saja. Ati-ati. Ah. Ah. Shanye kan? Aku tanya sekali lagi. Kenapa dengan orang Tian Chao? Aku tanya lagi sekali. Kenapa dengan orang Tian Chao? Orang Tian Shao, Itu Yang Palineba. Palineba. Orang Tian Chao. Bagaimana dengan orang negara serangga? Lebih hebat 1000 kali dari kami. Le Bieba Sejutakali. Tuane, Ampuniaku. Ampuni aku, orang Tian Chao. Sudah bukan lagi zaman kejayaan dulu. Aku kasih kalian satu kalimat. Yang berani menantang negeri kita. Walau jauh tetap akan dihukum. Oke, sudah cukup. Kamu tunggu di sini sebentar, aku segera kembali. Kamu mau kemana? Anak Gontanku. Aku mau bereskan beberapa orang. Cepat balik kok. Wah, lumayan bagus nih. Tidak menyangka orang dari Tiongkok masih sekonyol ini, hehe tahu saya membawa orang. Masih berani keluar. Kalau tebakanku tidak salah, kamu dari kelompok naga. Bagaimana, nak? Masih berani sombong? Menurut aturan Tiongkok kalian. Berlutu dan Suju. Panggil aku kakek, mungkin aku bisa mengampunimu. Hehehe maaf, kami adalah keturunan naga, bukan keturunan anjing, tidak perlu memanggil anjing sebagai leluhur. Poton Anak ini jadi berkeping keping. Ah. PAK Yama, lampu jalan mati. Aku tidak bisa lihat. Ah. Siapa yang mukul aku? Ah, hei, orangnya di mana? Aku di sini. Ah. Anak muda dari Tian Shao. Keluarko. Mati saja. Ya. Mati saja. Aduh. Rasakan ini. Ah, Kenapa? Kamu sendiri gak tahu rumahmu di mana. Kita cuma bisa numpang di sini semalam. Cewek bule ini lumayan berat juga. Hiao, jangan pergi. Nona Ai, sekarang kamu perlu istirahat. Hiao, aku gak mau istirahat. Aku mau tahu, kamu sebenarnya dari Longbian atau bukan? Menurut kamu? Kalau kamu merasa aku bukan. Tapi kalau kamu merasa aku adalah, maka aku adalah. Kalau kamu benar dari Longbian, kenapa kamu menyelamatkanku? Jangan bekerja untuk Longbian lagi. Sejak wawancara dulu, aku sudah menyukaimu. Soal dari wawancara itu bertahun-tahun. Kamu adalah yang pertama memecahkannya. Jadilah milikku. Apa yang kamu inginkan? Semua akan aku berikan.
Tapi dibandingkan membuatmu suka padaku, aku lebih ingin lebih banyak orang menyukai Tinho. Hiao, jangan pergi. Aku merasa sangat sakit. Tuane. Tolong bantu aku dong. Aku harus bantu kamu gimana? Tentu saja. Bantu aku netralisir racun. Nggak nyangka, pria dari Tiongkok. Juga hebat banget. Mengingat kamu sudah. Menyelamatkan aku lagi. Meski kamu beneran orang dari Istana Naga. Aku tetap mau bantu kamu. Mulai hari ini. Saya resmi mengangkat kamu sebagai Wakil Direktur Grup Samudra. Ah, Anda ini yang dulu. Jadi General Satu Finance, Pak Wang, kan? Betul. Saya kira perusahaannya besar. ternyata cuma begini saja. Kok kecil banget sih? Suami saya mantan eksekutif tinggi di grup Sato. Sekarang dia bekerja di perusahaan. Menurunkan derajat. Tapi Pak Wang, Nona Ren, perusahaan kami belum besar. Tapi potensinya sangat besar. Saya melihat perusahaan Anda punya potensi bagus. Kalau tidak, mana mungkin saya pindah kerja ke sini. Ayo pergi, lihat kantornya dulu. Tunjukkan jalan. Sekretaris Kim. apa itu Yao? Bukankah ini si Wang Shuai? Anjing kehilangan rumah datang cari majikan baru? Bicara yang benar ya. Aku kasih tahu, aku tuh bukan datang nyari majikan. Grup Yuan yang undang aku ke sini. Aku manajer umum di sini. Kamu siapa? Berani ngomong sama aku? Kamu gak level berdiri di sini ngomong sama aku. Lihat gaya kamu datang ke grup Yuan yang jadi tukang bersih-bersih? Hahaha. Pas banget tuh. Bersihin toilet di dekat kantor suami aku. Kalian ini gak ada habis-habisnya, ya? Tunggu dulu. Mau masuk ya? Jilas sepatuku sampai bersih. Aku kasih masuk. Pak Wang, Nona Ren, Tuane, Ali Penile Baron Antique dari Farotion Group. Bukan petugas kebersihan. Minger. Aku tidak peduli siapa kamu, hari ini aku lagi tidak suka lihat kamu. Hanya sebatas penilai barang antik kan? Sekarang aku bisa bilang satu kata dan suruh kamu kemas barangmu serta pergi. Aku bilang, hari ini aku sengaja mempersulitmu, bagaimana? Siapa berani ganggu orang-orang dari departemen penilai kami? Ini saya. Ada APA Pak Wang? Tadi nggak tahu Anda, kalau dari awal tahu. Berani bicara keras begitu. Yao. Jangan belagu. Di perusahaan ini, rebah aja. Ngerti nggak? Selesai ngomong, kalau udah, jangan halangi jalan. Anjing baik gak halangi jalan. Anak bagus, kata-kata bos aja nggak didengar. Nggak dengar tadi pacar saya bilang apa? Bersihkan sepatunya sampai bersih, atau langsung angkat kaki dari sini. Dengar nggak? Jilas sepatu saya sampai bersih. Sepatu ini dibeli Tuan Wang seharga puluhan juta. Lebih bagus daripada sepatu jelek yang kamu pakai saat miskin dulu. Jilat sampai bersih, kamu nggak bakal rugi. Oh, ternyata anak ini mantannya Nona Ren. Bagus banget Nona Ren putus sama si pemuda ini. Sekarang dia udah dapat pria luar biasa seperti Tuan Wang. Benar. Dulu dia coba mendekati aku, tapi aku nggak kasih kesempatan. Anak yang aku kandung sekarang anaknya Tuan Wang. Kenapa ngeliatin? Siapa suruh kamu payah banget? Kesabaran kami ada batasnya. Asal kamu jilat sepatu saya bersih. Mungkin Tuan Wang bakal senang dan ngasih kamu promosi naik gaji. Yangan Bertele Tele. Heya. Inilah kenyataan hidup. Saat seseorang perlu menunduk, dia harus menunduk. Ren Yinging, oh Ren Yinging. Haruskah aku bilang kamu punya masalah kepribadian atau dalam menilai orang? Tak tahu membedakan naga sejati. Untung saja aku putus denganmu waktu itu. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa memulai karierku. Carrier? Aku kasih tahu kamu, apa itu karir? Karirmu sekarang adalah membersihkan toilet untukku. Kalau tidak mau, pergilah.
Benar-benar orang yang buta, tidak bisa melihat jauh. Aku jujur saja padamu. Aku ini wakil direktur kelompok Yuan Yang. Hahaha. Wakil direktur? Hei, Hiao, nggak apa-apa, kan? Tahu ini pukulan berat buatmu. Manusia harus terima kenyataan. Buka pikiranmu lebih luas lagi. Wanita yang dulu bersamamu, sekarang jadi istri pemimpin. Bukankah seharusnya Juga ikut bahagia? Maaf. Lihat dirimu. Aku cuma merasa jijik. Kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Sekarang aku beritahu secara resmi, kamu dipecat. Perusahaan kami tidak butuh karyawan yang tidak bisa diatur seperti kamu. Xiao Wu. Kasih dia gaji hari ini, lalu suruh pergi. Karena kerja keras seharian, aku kasih 300. Ambil. Pergi. Tuan Joseph, barang yang Anda pesan? Lihat ini adalah harta nasional, barang langka. Pergi. Semuanya pergi. Aku tidak punya waktu untuk main-main dengan kalian. Berani-beraninya melawan bos di wilayahku ini. Xiao Wu, ini anak buahmu, suruh mereka usir dia keluar. Iya. Hei, usir orang yang bikin keributan ini, sekarang juga dari perusahaan. Manager Wang. Apa yang sedang Anda Pakai maaf sekali. Ini memalukan. Saya kan baru saja menjabat. Langsung menemukan ada hama yang semaunya sendiri, tidak patuh pada aturan perusahaan. Tapi tenang saja, saya akan segera membersihkannya keluar. Betul sekali, Pak Ai. Anda mungkin tidak tahu, orang di sebelah ini bahkan ayah kandungnya tidak diakui. Dia kembali, tidak ada hasil. Kalian masih bengong? Cepat usir anak ini keluar. Aku mau lihat siapa yang berani. Hari ini aku mau lihat siapa yang berani sentuh wakil direkturku. Wakil direktur? Tuan AI. Apa Anda yakin? Maksud Anda Tuan Ai, orang tidak berguna ini, bagaimana dia jadi wakil direktur grup Yuanyang? Jadi maksud kalian meragukan aku? Aku kasih tahu kalian. Hiao baru saja aku angkat jadi wakil direktur. Ada keberatan lain? Tidak ada keberatan. Talenta seperti Pak Hi layak dipromosikan. Pak Ai memang jeli, sekali lihat langsung tahu kemampuan seperti Pak Hi. Talenta luar biasa. Tadi saya cuma bercanda dengan wakil direktur Hi, dengan hubungan kita selama ini. Tak menyimpannya di hati, kan? Hiao, benarkah kata Pak Ai? Kamu benar-benar wakil direktur grup Yuanyang? Ah Hiao. Aku selalu mencintaimu. Aku diancam oleh Wang Shuai. Dipaksa untuk bersamanya. Baikan lagi, ya? Lepas. Dengar. Wang Shu hari pertama kerja, bawa keluarga, langgar aturan perusahaan. Dihukum dengan pemecatan. Kamu juga, Wu Chunhua. Menyalahgunakan Dipotong gaji sebulan, diberi peringatan. Dengar itu? Bawa mereka untuk hitung gaji. Hiao, aku salah. Wakil direktur Hi, aku salah, berikan aku satu kesempatan lagi. Ah, semuanya kacau. Ruangan ini sangat berharga secara sentimental. Mulai sekarang ini akan jadi kantor wakil direktur untukmu. Bagaimana, suka nggak? Iya. Direktur Ai. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan. Salah satu dari 3 artefak negeri Tian. Wajah binatang dari Polar Down Pisang. Zun persegi dengan lingkar telinga. Benarkah ada di tempatmu? Ingin tahu? Kikeli. Jadi lela kiku sekali lagi. Aku akan beri tahu semuanya yang ganjang ku tahu. Usulan yang menarik. Tapi maaf. Aku ingin menyelesaikan tugas ini. Membosankan sekali. Apa yang ingin kamu tahu ada di kantorku. Kamu lihat sendiri saja. wanita ini, Benar-benar menakutkan.
Apa? Kamu mendapatkan kabar tentang kepala naga. Aku meremehkanmu soal ini, maafkan aku. Pabrik tua di pinggiran barat. Baiklah. Bos, Tidak mungkin. Anak ini menemukan petunjuk. kelihatannya, sebelumnya aku meremehkan kekuatan para penjaga harta. Beritahu semua, kita beraksi malam ini. Selamat siang, Ketua Joseph. Hiao, ini adalah ketua kami dari grup Yuanyang. Chuanif. Afril, bukankah sudah aku bilang, dalam aksi kita, tidak boleh ada orang dari Tian Chao yang ikut? Tuan Joseph. Sebenarnya saya bukan orang negara Tian Chao. Saya berasal dari negara serangga. Nama saya Mei Chuan Kuchai. Oh, ternyata Tuan Maichwan. Kalau begitu, pas sekali, bantu kami. Kita. Cepat bereskan semuanya. Baiklah. Waktunya hampir habis, mulai angkut barangnya. Yao sudah mengirimkan perintah. Siapkan tindakan. Saya adalah Dewa Perang Tian Chao. Kendaraan di depan segera berhenti untuk pemeriksaan. Hello. Apa yang terjadi? Joseph, rencanamu gagal. Artefak Tiongkok tidak bisa dibawa. Menyerahlah. Kamu serius berpikir kamu yang akan jadi pemenang terakhir? Apa? Jujur saja, aku sudah tahu rencanamu sejak lama, bahkan kelompok yang kamu atur di luar sana. Shan Ye sudah membawa tim untuk menyelesaikan mereka. Joseph, kamu cari mati. Apa yang kamu lakukan? Duduk jongkok sekarang. Hei, nona kecil, lihat sekitarmu dulu sebelum bicara. Dewi Perang, jangan melawan lagi. Hari ini adalah hari kematianmu, dan juga hari kehancuran negaramu. Ini yang diandalkan oleh kalian, negara di wilayah negeriku, hanya dengan beberapa orang seperti kalian. Menghadapi sampah dari negaramu, kami ini sudah lebih dari cukup. Se rend. Senjatanya ternyata beracun. Bagaimana, Dewi Perang? Sudah kubilang, kami datang dengan persiapan matang untuk menghadapi kalian. Dan kami ini lebih dari cukup. Lisik. Mengalihkan mereka, kalian pergi. Tuan, Kalo Andatidak Perji, Kami Jugatidak Akan Perji. Ini perintah, cepat pergi. Perintah apa ini, Tuan Dewa Perang? Sejak kami bergabung dengan kelompok naga, Anda mengatakan pada kami. Kehormatan kami adalah gugur di medan perang. Dunia ini milik mereka yang gugur di medan perang. Bukan Milik Panchku. Kami tidak terima. Tuan Dewa Perang, hidup sebagai pengecut. Dan meninggalkan saudara kita. Kita tak pantas jadi pejuang kelompok naga. Sodara, Ikutaku, Lindingi Artanegara. Lindungi negara kita, negeri langit. Memang layak sebagai prajurit kita, berjuang hingga akhir bagi negara. Pulanglah damai tanpa bungkus kain. Mulai hari ini, Kalian akan menjadi tanah dan pasir negara kita. Kalian takut tidak? Tidak takut, karena sudah tidak ada jalan mundur. Lebih baik bertarung sampai puas. Satu-satunya jalan untuk membawa keluar harta negara kita adalah melewati mayatku. tak kusangka, orang dari negaramu senang mencari kematian. Akan kukabulkan keinginanmu. Bunu Mereka. Bunu, bunu. Pak Shen. Laoli. Se rend Mereka. Prajuri Tianshao. Tidak lebih dari itu, mati saja. Hiao, harta berharga Tian Chao, kuserahkan padamu. Hong Yunhai dalam bahaya. Jangan bertindak, kalau tidak, aku akan bunuh kalian semua.
HMPH, bocah, omonganmu lumayan sombong. Hari ini aku ingin lihat, Sendirian. bagaimana kau bisa membunuh sebanyak Aku sudah bilang. Semuanya. sekumpulan pecundang. Siapa yang mundur, mulai sekarang, jangan harap bisa ikut bersamaku lagi. Siapa yang menghalangi, mati. Hiao, bahkan jika kamu keluar sekarang, Dewi Perang tidak bisa menyelamatkanmu. Yuga. Kamu akan mati di tangan Shanye. Tuan, kita tidak mengejarnya. Mengejar apa? Shan Ye membawa banyak ninja. Anak itu pasti akan mati. Dewi Perang sudah mati. Ketika harta karun negara dicuri, itulah saat kehancuran negara Tian Chao. Dewi Perang. Yao. Kamu datang. Aku sudah memanggil bantuan dari luar. Harus melindungi artefak itu dengan baik. Jangan bicara. Kamu terluka. Aku akan bawa pulang. Janji sama aku. Pastikan kamu lindungi artefak itu. Jangan biarkan mereka jatuh ke tangan orang asing. Jangan bicara lagi. Bertahanlah, hidup untukku. Oh Yao. Inilah perang. Perang selalu membawa korban. Aku mohon satu hal padamu. Bawa artefak itu keluar. Aku akan membawamu keluar. Kamu masih ingat aku pernah bilang, kan? Hal-hal berbahaya. Selalu ada yang harus melakukannya. Kalau bukan aku, Apa kita harus menunggu orang biasa yang melakukannya? Sekarang tugasku sudah selesai. selanjutnya, Kuserahkan padamu. Tidak. Orantian Kao Yang Bodo. Saya sarankan, serahkan barang kuno itu dengan baik. Harta semacam ini, kalian orang Tian Chao tidak layak memilikinya. Orang Tian Chao juga cuma segitu saja. Sekarang bahkan Dewi Perang Tian Chao sudah gugur. Siapa lagi? Yang bisa menjadi musuh negara serangga? begitu ya? Mata ini. Tidak, itu tidak mungkin. Ninja dari negara kami tak terkalahkan. Bagaimana kau bisa mengalahkan? Tidak ada yang tidak mungkin. Aku sudah mengatakan padamu. Jangan cari masalah dengan orang Tiongkok. Siapapun yang menantang Tiongkok akan dihukum, meski jauh sekalipun. Kau tidak bisa membunuhnya, dia adalah orangku. Orangmu tidak boleh dibunuh. Namun kalian di negaraku. Bunu Oran Sezukati. Kenapa orangmu tidak boleh dibunuh? Et Yao. Kamu tidak boleh bunuh aku. Aku beri kamu 10 miliar. Grup Sato juga aku berikan padamu. Kamu tidak boleh bunuh aku. Mencari mati. Ah. Anak muda, sekuat apapun kamu. Hari ini kamu pasti mati. Joseph. Jangan. Avril. Kamu cari masalah. Berani-beraninya kamu mengkhianati. Joseph. Berhenti. Kita sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Sekarang Kekaisaran Tengah sudah bukan lagi zaman kejayaan Tinche. Sekarang Tian Chao hanyalah negara yang baru mulai bangkit. APA hak mereka untuk dibandingkan dengan kami, Kerajaan Lama yang kuat? Dulu kita bisa merebut apa saja dari Tian Chao. Sekarang kenapa tidak bisa? Anak muda, kamu suka buat masalah, kan? Ini akibat dari ulahmu, sekarang kamu tahu. Yao. Pergi. Cepat pergi. APA? Mata ini, APA ini milik Tian Chao? Mata pengintai langit, tapi bagaimana mungkin?
Bukannya waktu itu, kita sudah membunuh semua penjaga harta Tian Chao? Mata pengintai langit lahir kembali. Warisan Tiongkok, mana mungkin kalian bisa mengerti. Hei, jangan mendekat. Kalian semua sampah, hanya berbaring di lantai. Cepat tolong aku. Hari ini tak ada yang menyelamatkanmu. Haha, benarkah? Kamu pikir aku tidak ada persiapan sama sekali? Apa? Semua keluar. Aku kasih tahu ya, obrolanmu dengan Afril waktu itu. Aku tahu sejak lama, kamu pikir aku benar-benar tidak ada persiapan. Hiao, aku lihat kamu masih sombong seperti biasa. Serang. Aku akan menghancurkan anak ini. Hangkur leburkan dia. Serang. Tim khusus Tian Chao, Grup 1, Tim khusus Tian Chao, Grup 2, datang mendukung. Seluruh Grup 3, datang secara khusus untuk mendukung. Tuan Hi, serahkan ini kepada kami. Serang. Jangan biarkan dia kabur. Sudahlah. Dia kabur. Bawa yang lain kembali dulu. Pak Hi, tugas menyelamatkan barang berharga melelahkan Anda. Ketua Naga memerintahkan kami memastikan Anda kembali dan memberi penghargaan. Terima kasih, Ketua Naga. Saya menghargai niat baiknya. Namun, Pak Hi, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Penghargaan ini bukan untuk Anda. Ketua Naga mengadakan perpisahan untuk Dewa Perang Hong. Mohon Anda bersedia menghadiri acara besok. Anggap saja ini untuk mengantar Dewa Perang Hong pergi. baiklah. Tak disangka. Kita sekeluarga punya kesempatan datang ke Istana Naga. Iya, nak. Hebat sekali. Punya aura seperti ayahmu. Oh. Ini keluarga pengemis itu? Kok ngemis sampai ke Istana Naga sih? Ren Yingying, kenapa ada di sini? Kalian pengemis bau bisa di sini. Kenapa aku nggak boleh? Jujur aja deh sama kali. Pacarku yang jadi penanggung jawab utama acara penghargaan naga. Kenapa aku di sini? Yingying, pengemis-pengemis ini temanmu? Bang Long, mereka itu. Mereka sekeluarga mantan pacar yang sudah aku bilang. Gak tahu gimana mereka bisa nyelundup ke sini. Belakangan ini aku dengar kalian jadi gelandangan, pikir kalian datang minta makan. Begitu ya, baiklah, demi menghormatimu, aku tidak akan mengusir mereka. Tapi, mereka tidak pantas makan di sini. Hai, bawa mangkuk makan anjing pemburu yang ada di luar ke sini. Ayo, ini untuk kalian. Aku mau bilang, kalian dulu membuat Yingying di keluargaku kesal. Memberi kalian makanan sisa itu sudah cukup baik. Itu sudah menghargai kalian. Cepat makan, jangan sampai tidak tahu diri. Ren Yingying, dulu keluarga kami memperlakukanmu dengan baik. Jangan berlebihan. Aku berlebihan? Kakakmu telah menyanyiakan waktuku dan beberapa kali mempermalukanku di depan umum. Aku tidak menyelesaikan masalah ini dengan kalian, itu sudah baik. Kalian menerobos upacara penghargaan naga utama. Itu saja sudah merupakan, aku tidak meminta naga utama mengusir kalian, karena menghargai hubungan kita di masa lalu. Jangan tak tahu diri. Benar sekali, aku sudah mendengar kabarnya. Penghargaan naga utama kali ini untuk pahlawan pelindung harta karun dari negeri kita. Dewi Perang yang telah tiada, ini sangat bermakna. Jika naga utama menemukan orang menerobos keluarga ini, kalian bisa celaka. Benar. Adik kecil, abang kecil, aku sarankan kalian segera pergi dari sini. Ini bukan pesta biasa. Kalian masih bisa ikut meramaikan. Sekarang mau pergi? Terlambat. Karena kalian sudah datang, kami juga nggak bisa pura-pura nggak lihat. Bukan berarti nggak kasih kalian kesempatan. Selama makan nasi busuk ini, mungkin dragon kami bisa pertimbangkan untuk ampuni nyawa kalian. Ya, itu Hiao. Dengar-dengar kamu yang sudah berkali-kali mempermalukan pacarku. Kalau kamu nggak datang hari ini, urusan ini selesai. Tapi ternyata kamu datang. Karena kamu sudah mengacaukan pesta ini, pergi begitu saja nggak akan semudah itu. Siapa bilang aku mau pergi? Kalau aku pergi, siapa yang akan menerima penghargaan ini? Hei, bocah, jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu adalah pahlawan legendaris yang menyelamatkan pusaka nasional? Kalau dia pahlawan yang terima penghargaan hari ini, makan saja makanan busuk ini, Hiao. Orang lain mungkin nggak tahu siapa kamu, tapi aku tahu betul kamu siapa. Mungkin kalian belum tahu, ya? Dia meninggalkan keluarganya selama 3 tahun. Kembali dengan tangan kosong tanpa malu.
Belakangan juga dengar katanya gabung sama organisasi penyelundupan di Laut Lepas. Dia dulunya anggota grup Yuanyang? Itu kan kelompok penyelundup terkenal. Aku dengar perempuan pejuang, Hong Yun Hai, berkorban menyelidiki grup Yuanyang. Orang busuk begini berani datang ke acara penganugerahan? Keluar dari sini. Kelua, Kelua. Kokap. Sebentar lagi bakal tahu apakah kakakku pahlawan atau bukan. Hei, pahlawan. Jangan omong besar, adik kecil. Tidak takut bilang ke kamu. Aku menerima perintah Tuan Naga menyebut pahlawan Penyusup. Kalau kalian berani menyamar sebagai pahlawan, itu hukuman mati. Aku ingin tahu siapa bilang hukuman mati. Putri tertua keluarga Han Yingsue, pelindung peta kaisar, diundang Tuan Naga bersama pahlawan penyusup. Punya hubungan yang sangat dekat. Wah, nanti kita harus jaga hubungan baik sama dia. Lagi pula, Direktur Han cantik banget. Kalau bisa menaklukkan hatinya. Itu seperti jackpot, Direktur Han. Kenapa datang pagi ini? Kami sudah siap mengatur penjemputan. Aku datang terlalu cepat, merusak rencana Tuan Chen. Ada apa yang bagus? Cuma kasih pelajaran ke beberapa orang buta saja. Kalian lihat Han Zong datang, kenapa belum minggir? Parah, kok dia sih? Han Yingsue ini. Dekat dengan pahlawan besar. Pasti dia nggak bakal lihat Hiao lagi, kan? Han Zong, saat lomba penilaian barang kemarin saya banyak salah, mohon maaf. Anda jangan pikirin omongan saya waktu itu ya. Kamu kira kamu siapa? Aku mau tanya, kalian sebenarnya mau apa dengan keluarga ini? Kalian, pengemis bau. Kenapa melongo? Cepat minggat, minggir. Orang-orang bakal kena sial. Benar-benar nggak tahu diri. Lihat orang penting masuk, ya? Menurutku, mereka bertiga ini sudah di ujung tanduk. Ngomong ke kalian, nggak dengar ya? Kuping bermasalah, ya? Kuping kamu yang bermasalah. Kapan aku bilang keluarga mereka harus minggat? Kapan aku bilang suamiku suruh keluarga mereka pergi? APA? Aku nggak salah dengar, kan? Siapa yang disebut Pak Han tadi? Orang itu suaminya Pak Han? Pernah kerja buat kelompok penyelundup. Orang seperti itu suaminya Pak Han? Han Yingsu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu malah bersekongkol dengan anggota kelompok penyelundup. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi tahu. Kamu punya tunangan pahlawan. Jangan-jangan kamu nggak suka pahlawan kita, malah mau bersama pengkhianat ini? Bilam tahu siapa mata-mata Negeri Langit. Siapa pahlawan? Hari ini kasih tahu kalian. Pahlawan mata-mata dari Tian Chao. Padahal Hiao. APA? Ternyata dia, anak ini kelihatan biasa, tapi jelas punya aura benar. Anak muda ini, bukan orang jahat. Hei, kalian jangan tertipu. Aku mantan pacar Hiao, dia punya skill hebat. Aku tahu, menurutku. Presiden Han, Anda mau membela dia? Iya kan, Pres Han? Anda bebaskan anak ini. Dia pemimpin naga utama? Pahlawan penghargaan, bukti apa? Kamu mau bukti, kan? Kalau aku tidak salah tebak, kamu pasti kena suatu penyakit. Daripada nyusahin aku, mendingan buru-buru periksa ke rumah sakit. Ngomong apaan sih kamu? Coba tanya mantan pacarmu. Biar tahu sekuat apa aku. Bang Long, banyak orang lihat nih, jangan gitu. Jadi, berhenti pura-pura misterius. Apa yang sedang terjadi? Ya ampun, mungkinkah anak itu menebak dengan benar? Chen Xiao mengidap penyakit itu? Tidak mungkin, meskipun Tuan Chen punya banyak pacar. Saya mendengar. Selama ia memiliki pacar, Chen Xiao tidak pernah berselingkuh. Mungkinkah? Dasar bajingan. Aku tahu ada yang salah denganmu, beraninya kau bilang baik-baik saja, katakan, apakah kau menulariku? Apakah itu kamu? Tidak, jangan tertipu olehnya. Ini semua ditularkan oleh Hiao padaku. Kalian masih bengong apa? Sudah kubilang, keluarga ini menerobos acara tanpa izin. Cepat usir mereka. Tuan Long sudah tiba. Ada apa ini? Chen Long, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Long, begini ceritanya. Ada orang menyamar sebagai pahlawan dan menerobos acara. Saya bersiap mengusir mereka ke Tuan Long, orang ini meninggalkan keluarganya bertahun-tahun, bergabung dengan organisasi penyelundupan. Tidak, mohon Tuan Long menghukumnya. Kalian bilang dia itu moralnya buruk. HMPH. Tapi kalian tahu gak, sebenarnya dia itu siapa? Dia Hiao, Ren Yingying. Diam. Kenapa harus diam? Keluarga mereka cuma sampah, tidak boleh dibilangin?
Yang Mulia Naga, sarankan mengusir keluarga ini segera. Kalau gak, nanti pahlawan kita datang dan lihat keluarga sampah ini, pasti bikin muak, kan? HMPH. Hari ini, mengundang semuanya ke sini. Pertama, untuk memperingati dewa perang yang telah gugur demi negara. Kedua, untuk memberikan kehormatan pada pahlawan. Hiao, tak tahu malu. Masih berani datang ke sini. Saat Dragon Lord mengumumkan penghargaan pahlawan Tian Chao, kebohonganmu terungkap. Aku bilang, Ren Yingning. Modal dada besar, otak kecil? Sampai sekarang masih belum ngerti? Alasan Dragon Lord tidak mengusirku adalah karena akulah pahlawan yang akan diberi penghargaan hari ini. Omong kosong. Sudah. Semua sudah kumpul di sini. Saya umumkan. Upacara penganugerahan resmi dimulai. Saya umumkan. Karena keberhasilan Hiao melindungi harta. Hadiah aset 10 miliar. Diangkat sebagai Raja Penilai Harta Kekaisaran. Habis sudah, habis sudah. Dia benar-benar pahlawan penilai harta kali ini. Tidak bisa, aku harus minta maaf pada Tuan Hi. Tuan Hi, ini salah saya. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya tertipu oleh wanita ini. Tertipu oleh akal. Menyinggung Raja Aset. Mohon ampun Tuan Raja Aset. Saya salah, Tuan Raja Aset. Sebenarnya, saya selalu membohongi Anda. Saya mengandung anak Anda. Bisakah kita bersama? Benar-benar membuka mata. Saya tidak menyangka ada orang si tak tahu malu ini. Apa Anda bilang? Hiao penipu, kepribadiannya buruk, meninggalkan keluarganya selama 3 tahun. Bagaimana dia membuat Anda hamil? Wanita ini, waktu orang jatuh miskin dia meremehkan. Sekarang orang jadi Raja Aset, dia malah mau naik pangkat. Kamu nggak tahu malu ya? Diam kalian. Aku sama Hiao sudah 3 tahun bersama. 3 tahun hubungan kami. Kalian ngerti apa? Hiao, kamu masih cinta aku? Ren Yingning, kamu masih tega ngomong kayak gini? Aku naik gunung untuk berlatih selama 3 tahun ini, kamu usir keluargaku dari rumah, kerjasama dengan penjajah. Dulu aku pasti buta. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Bagaimana masih ada wanita tak tahu malu seperti ini? Memutarbalikan fakta, menuduh balik, tak setia. Bagaimana dia masih hidup? Tuan Naga, wanita yang mengkhianati dan bekerja sama dengan musuh, segera dikurung. sebagai peringat. Betul. Kurung dia. Tuan Naga, ampunilah aku. Tuan Naga, ampunilah aku. Tuan Naga, aku mohon ampun. Aku salah, aku salah. Berani wanita Tuan Raja Penilai, bawa dia keluar. Aku salah, Hiao. Maafkan aku. Kalian masih bengong? Tunggu sampai dia mengganggu Tuan Raja Penilai. Tuan Raja Penilai, Ampuni saya. Tuan Naga. Harta karun nasional akan segera meninggalkan Tiongkok. Apa? Apa Yang Camus Katakan itu benar? Dasar orang Tiongkok sialan. Bejana persegi bermotif daun pisang berwarna perunggu. Hampir berhasil dibawa keluar. Tuan Joseph, meskipun Minius up, kita mendapat sesuatu. Cap kerajaan ini melambangkan kekuasaan kekaisaran. Sekarang ini milik kita. Jika harta dipajang di museum kerajaan, ratu pasti menghargai kita. Harta ini harus kita dapatkan. Kita tidak boleh gagal. Aku yakin. Orang-orang dari negeri ini pasti tidak ingin menyerah begitu saja. Kita akan memasang jebakan di tempat ini. Orang-orang bodoh dari negeri ini. Siapapun yang datang ke sini, Akan kubuat mereka pergi tanpa jejak. Yang terakhir ini ternyata muncul di kampung halamanku. Entah bagaimana kabar warga kampung kita. Tuan Naga. Saya sudah tahu di mana harta karun terakhir itu berada. Hanya saja, Saya un jeune menja mangota dragon team. Boleh ya? Yao. Tugas selanjutnya kupercayakan padamu. baik. Xiaolu, Camus Kenal Raja Antique Yang Baru Dinobatkan di Tianshao? suamiku manajer di Han Group.
informasinya akurat, kalau bukan dari banyak pihak. Hampir kita ditipu oleh Hiao si bajingan, berani menyuruh orang menyamar jadi tuan naga untuk gelar sendiri. Sungguh nekat. Kalau bukan karena dia, aku, Ren Yingying, tidak akan menikah di desa terpencil ini. Hiao, tunggu saja. Apa kamu dengar kata-kata Pak Camat Sang? Raja Antik pulang kali ini untuk tugas resmi dan lainnya. Tapi juga untuk pulang kampung bertemu keluarga. Aku dengar kabar angin juga. Katanya Raja Antik yang baru diberi gelar oleh Tuan Naga ini adalah sahabat kecilku, Wang Shuai. Lu Guang memang berhasil sekarang, ya, aku bilang, Yingying, untung kamu sudah batalkan pertunangan dengan Hiao. Menikah dengan Lu Guang, benar-benar pilihan yang tepat. Tentu saja, aku juga dengar keluarga Hiao sudah hampir tidak bisa bertahan di kota. Bukan hanya kehilangan toko antiknya, mungkin sekarang malah sudah mengemis di jalanan. Sepakat tidak bahas dia lagi, lihat, Pak Camat Zhang menyambut Raja Kolektor yang segera kembali. Hei, kita bicara hal menyenangkan. Jangan bahas keluarga itu, bikin suasana muram. Ini yang disiapkan sebagai jamuan penyambutan untukku? Kelihatannya kampung halaman sudah berkembang cukup baik selama bertahun-tahun ini. Hiao, Kenapa? Penampilanku berubah ya? Sampai-sampai kalian tidak mengenaliku lagi? Tentu saja kenal, mana mungkin tidak kenal. Bukankah ini Hiao yang terkenal? Ayo, lihat, siapa di sini? Hahaha, mantan menantu keluarga Hi. Cuma sekarang dia wanita milikku. aduh, jangan gitu dong. Ren Yingying, cepat sekali dapat tuan baru ya. Hebat, benar-benar mengagumkan. Penyakitmu sembuh. Hiao, jangan sinis. Burung cerdas pilih tempat berlindung. Kamu nggak capable, masih berani jelek-jelekin aku di sini? Lihat nih Hiao, nggak bisa dapetin anggur, malah bilang anggur itu asem. Lihat wanita sendiri dipeluk orang lain. Pasti nggak enak banget ya, Hiao? Udah pergi sekian tahun, nggak ada kemajuan. Sudah dapat istri belum? Aku kenalin janda di ujung desa. Hahaha, jangan ganggu janda itu. Sifatnya begini, dia juga nggak bakal mau. Oh ho ho. Udah cukup belum ngomongnya? Kalau udah, giliran aku ngomong. Kamu mau ngomong, Hiao? Jangan ngeyel, lihat gaya kamu kayak apa. Miskin. Miskin dan nggak punya cewek. Beneran nggak ngerti deh, gimana kamu bertahan hidup selama ini di luar sana. Aku bilang, Hiao, pria bisa hidup tanpa wanita, tapi tidak bisa tanpa uang. Cepatlah, bilang hal baik ke Lu Guang. Lu Guang itu teman baik Raja Antik. Bilang ke dia supaya bicara baik-baik Raja Antik. Siapa tahu dia bisa kasih kamu jabatan kecil. Begini saja, Hiao. Karena kita pernah ada ikatan pernikahan. Aku minta pacarku bicara untukmu. Anggap saja membantu pengemis. Tidak perlu. Saya kembali kali ini cuma mau lihat-lihat warga desa. Sambil cari tahu kalau ada orang yang mencurigakan. Kalau kalian semua nggak suka dan nggak terima saya di sini, ngapain saya tetap di sini? Berhenti. Kamu kira saya kasih muka buat apa, hah? Saya bantu kamu itu udah kasih kamu kehormatan. Kalau enggak, kamu pikir kamu dan bapakmu itu apa? Betul, Tuan Lu itu teman Raja identifikasi barang. Saya kasih tahu, mending sekarang kamu minta maaf baik-baik, kalau enggak, tunggu Raja identifikasi barang balik. Kamu bakal susah sendiri. Raja identifikasi barang. Kamu tahu siapa raja penilai harta karun itu? Hanya dari sini yang keluar, dengan kemampuan menilai harta karun di antara para talent muda ini. Selain Tuan Muda Wang, siapa lagi yang mungkin? Cela et tout, Wang Group Salasatu Terkemuka dalam penilaian harta karun, dan Tuan Muda Wang Segera Kembali. Jika bukan dia raja penilai harta karun, siapa lagi? Wang Shuai, jangan buat aku muak. Jika dia raja penilai harta karun, maka negara ini benar-benar tamat. Tunggu. Camus Mangina raja penilai. Kamu pantas mati. Tidak boleh pergi. Hei, kamu gak bakal pakai trik menyamar lagi, kan? Pikir siapa kamu bikin marah. Jangan nyebar omongan tentang Raja Antik dari belakang. HMPH, bahkan Tuhan gak bakal nolong kamu hari ini. Ren Yingying, kamu tahu Wang Shu itu orang kayak gimana? Jangan bilang lupa. Dulu dia bahkan nungging di depanku, ingat kan? Mungkin waktu itu dia tertipu. Saat itu dia belum jadi Raja Antik. Situasi sekarang beda. Dia mungkin dapat perhatian dari atas dan diangkat. Kenapa?
Wang Shu bukan? Yakin itu kamu? Raja Antik dikenal menggunakan kemampuan luar biasa untuk identifikasi benda antik. Dia menyusup ke kelompok penyelundupan barang antik dan mencetak prestasi besar. Di antara kita semua, selon Wang Shao, siapa lagi? Kalian cuma mau sambut raja penilai harta, kan? Kalian mau tahu siapa raja penilai harta, kan? Baiklah, jujur saja. Aku itu raja penilai harta. Hahaha. Hiao, Selama bertahun-tahun di luar, jangan-jangan kamu jadi berhayal, kamu raja penilai harta? Kamu bilang raja penilai harta, terus aku jadi tuan naga? raja penilai harta, ya? Cuma kamu begini, Aku tanya kalian sekali lagi. Akhir-akhir ini ada orang luar datang ke kota kecil kita nggak? Siapapun yang beri petunjuk akan dapat hadiah besar. belum mulai syuting, kamu sudah acting. Jadi, kamu pakai status ini untuk coba menarik perhatian aku lagi dengan gaya miskinmu itu. Nggak ada wanita lain yang tertarik sama kamu, kan? Siapa bilang gak ada yang suka? Masalahku udah selesai, Hiao. Sekarang giliran masalahmu yang selesai. Dandan kayak ibu-ibu kampung. Juga berharap ada orang yang perhatiin kamu? Kamu mikir apa? Hiao, lama waktu berlalu. Kamu masih jadi simpanannya. Lihat pakaianmu, butuh kerja keras beberapa malam untuk menyewa, kan? Baru bisa sewa, benar kan? Itu masih lebih baik darimu. Sudah tak terhitung ranjang yang kamu naiki, tapi tetap gak punya pakaian layak. Akhirnya kamu terjebak di kota kecil terpencil ini. Betapa menyedihkan dirimu. Kamu bergaul sama sampah, dirimu juga tidak mulia. Kemampuan Tuan Hi tidak bisa dimengerti orang kampung sepertimu. Kamu, perempuan hina, berani bilang aku orang kampung? Sayang, mereka menghina aku. Cepat usir perempuan ini dan sampah ini keluar dari sini. Semua Danga, quand? Cepat suruh mereka pergi. Nanti Raja Antik datang. Kalian gak pantas di sini. Cepat pergi. Kalau aku nggak salah lihat, kamu orang dari grup Han, kan? Han Yingsue, kamu presiden. Kenapa? Hari ini, aku harus melampiaskan amarah ini. Wang Shao sudah jadi Raja Antik. Kalau hari ini aku menjalin kembali hubungan dengannya. Hidup atau mati Lu Guang, urusanku? Aku ingat, kamu manajer regional grup Han. Betul, itu saya. Saya tadi ke kantor hari ini, kok nggak lihat manajer regional. Ternyata dia datang untuk menghadiri pesta. Kasih tahu kamu dengan jelas. Kamu dipecat. Wah, sombong. Kamu bilang pecat? Dan aktingnya juga lumayan. Hahaha. Nggak masalah. Toh, tujuan utamaku kali ini adalah menyelidiki Joseph. Mereka cuma badut kecil saja. Nggak perlu buang waktu. Sudah, jangan banyak ngomong lagi. Cepat pergi. Kalau Raja Identifikasi datang, jangan bikin dia marah. Dengar tidak? Hiao, cepat bawa aktor di sekitarmu. Pergi sekarang. Iya, karena kita satu daerah, jangan paksa kami untuk bertindak. Tidak perlu kalian bertindak. Lagi pula, aku tidak pernah berniat punya urusan dengan kalian. Kita pergi. Oh iya, aku punya saran untuk kalian. Setelah pergi, kalian tidak perlu menunggu. Roger Appraisal. Karena Raja Appraisal sama sekali tidak akan datang. Apa? Jika kamu pergi, Raja Appraisal tidak akan datang? Hiao, kamu itu siapa? Wang Shao Sudadatan. Wang Shao Sudadatan. Tuan Wang. Kamu benar-benar bikin bangga desa kita. Wah, ini semua bukan masalah. Nanti kalau desa kita butuh bantuan, tinggal bilang saja ya. Dengar tuh, dengar. Itu benar-benar kata-kata saudara saya. Keren banget. Memang pantas jadi Raja Penilai yang langsung diberi gelar oleh Tuan Long. Kamu bilang apa, Raja Penilai? Haha, iya, Tuan Wang, kami tahu. Dengan penilaian Anda membantu negara kita menemukan kembali harta nasional yang hilang. Itu kontribusi besar banget untuk negara kita. Oh iya, Wang Shao. Sejak Anda jadi Raja Penilai Barang, desa kita nih. Sampai-sampai bikin patung, bahkan balai leluhur telah dibangun. Penobatan Raja Naga. Yang itu ya, Sebenarnya, saya sih pengennya hidup bareng kalian sebagai orang biasa. Tapi ya, sekarang kalian sudah tahu, jadi ya saya terima aja deh. Hahaha. Nah, gitu dong.
Kedepannya, Wang Xiao, tolong bantu kami, ya. Pasti dong. Lama gak ketemu. Wanita kecil ini semakin berisi ya. Hahaha. Nanti, Dangan Tuan Raja Penil et Yang Mambantu, Usa Akita Pasti Akan Melesat. Tuan Wang, Tadi Adaboka Manginaanda. Kami sudah membalasnya untuk Anda. Siapa yang berani begitu? Itu. Yawa. Iyao. Di mana dia? Hiao, di mana dia? Dia sudah pergi, orang seperti dia. Tidak pantas ada di sini. Itu, Bro Wang. Dia mengganggu, jadi kami usir. Syukurlah dia pergi. Kalau dia melihat aku menyamar jadi dia, aku pasti celaka banget. Oh iya, soal Lu Guang itu, aku sudah bilang dari dulu. Jangan boros-boros. Lihat sendiri, aku nggak enak badan, aku pamit dulu. Jangan Tuan Wang. Kalau ada kekurangan, mohon dimaklumi. Ini sedikit niat tulus dari penduduk desa. Betul sekali, Tuan Ahli Barang Antik. Saya sudah kenyang sebelumnya. Makanan ini buat kalian saja, makan saja. Jangan dong. Pak Wang. Kalo Anda Pua. Kami ada Rancanalin. Di kota ini ada jalan barang antik. Saya punya beberapa toko di sana. Mungkin Anda mampir? Sekalian bantu kami mengecek barang-barang di sana. Yang penting kita tinggalkan tempat ini dulu, siapa tahu Hiao kembali lagi. Ini ide bagus, setuju. Raja penilai barang antik, silakan ikut kami. Oke, siap. Lihat Ken, sudah kubilang jangan terlalu merendah begitu. Akhirnya tidak berhasil ditanyakan, kan? Tidak berharap bisa mendapatkan apa-apa. Hari ini aku datang hanya untuk melihat teman lama. Sekarang kelihatannya, apa? Kalian menemukan keberadaan Yosef? Dia mungkin muncul di pasar barang antik. Oke. Ayo pergi. Mau kemana? Ke pasar barang antik. Hei, beritahu anggota grup Long, kumpul di jalan antik dalam 10 menit. Bagaimana? Mau mulai operasi? Saya juga ikut ya. Hei, Nona Han, berbahaya. Ikut untuk apa? Hei, jalan ini dikembangkan oleh grup Han. Saya bisa membantu. Jangan bicara soal membantu. Kita harus pastikan apakah ada orang luar yang datang baru-baru ini, bukan? Bikini carry info, kamu raja identifikasi, apa ini susah? Toko ini. Kita langsung masuk saja dan tanya. Ayo masuk. Siapa pemilik toko ini? Hei, lagi cari orang atau beli barang? Kalau beli barang, langsung cari aku aja. Aku nggak beli barang. Aku kesini cuma mau tanya sesuatu. Dua orang miskin lagi, kalau nggak beli barang, buru-buru pergi aja, jangan ganggu bisnis kita. Tahu nggak kalau pelanggan di sini beli barang? Keuntungan bisa sampai jutaan, ganggu bisnis kita. Kalian sanggup ganti ruginya? Gak nyangka zaman sekarang masih ada orang yang mandang rendah orang lain kayak gitu. Dari mana tahu kalau kita nggak mampu beli? Panggil manajer kalian ke sini. Panggil manajer kalian ke sini, itu aja. Ngapain banyak omong? Mau beli, beli. Kalau enggak, keluar saja. Kalau tidak, saya panggil satpam. Usir saya? Kamu tahu siapa saya? Saya ini CEO Han Corporation Han Yingxue. APA? Kamu Han Yingxu? Hahaha. Kamu bisa kerja sama dengan saya. Kalau kamu itu Han Yingxue, berarti saya ini orang terkaya di negeri ini. Selain itu, sudah banyak yang bilang, Nona Han sudah bersama Raja Penilai, yang ditunjuk langsung oleh Tuan Long. Jangan-jangan kamu mau bilang, si miskin di sampingmu ini yang jadi Raja Penilai? Dia itu apanya Raja Penilai? Dia Kuma Penipu. Pak Lu, Anda datang. Saya mau mencari Anda. Ada yang perlu disampaikan tentang toko kita. Dua pengacau. Tidak membeli barang, tapi menyebut diri Raja Penilai barang antik. Saya bilang, Hiao, tadi di aula pesta, Anda membohongi semua orang. Ya sudahlah. Tapi Anda berani menipu di toko saya. Tadi Heo kenapa?
mau bilang dia raja penilai barang antik. Saya pikir demi menjaga harga diri, dia nunggu kita di sini. Saya bilang, Hiao, Anda berani banget sampai menipu saya. Saya dulu pikir kamu cuma miskin dan kurang tekad. Ternyata moralmu juga rendah. Kelihatannya kamu benar-benar tidak pantas. Untuk jadi orang di kota Hejia. Kalau aku tahu kampung halaman sudah jadi seperti ini. Aku seharusnya tidak menemui kalian. Hahaha, menurutku kamu saja yang malu bertemu kami. Aku terkejut, kupikir kamu ahli barang antik. Makanya kamu tanya, aku jawab. Sekarang coba lihat di toko ini. Siapa yang berani kasih tahu kamu sedikit berita? Kuakui dengan jujur kepadamu. Orang asing yang kamu sebut itu, memang sempat aku lihat di jalan barang antik. Dia tetap menjadi pelanggan besar saya. Tapi kamu itu apa? Demi kamu, saya harus menyinggung pelanggan saya. Apa saya masih bisa menjalankan bisnis ini? Jadi menurutmu, karena orang itu adalah pelanggan besar, makanya kamu tidak memberitahuku, benar begitu? Di grup Han, ada aturan. Untuk anggota Platinum, kami memberikan segalanya. Untuk melayani mereka, kamu itu apa? Kami harus menyinggung anggota Platinum kami demi kamu? Baiklah, jadi maksudnya, selama saya menjadi anggota Platinum, saya bisa mendapatkan informasi itu? Hahaha, anggota Platinum? Jangan bilang anggota Platinum. Hari ini, jika kamu menjadi anggota emas toko kami, saya akan memberikan semua data anggota toko kami. Tapi kamu harus tahu, di toko kami, pengeluaran minimum adalah 1 juta. 1 juta. Jual kamu pun gak bakal cukup harganya. Kalian meremehkan orang, ya. Lu Guang, kamu belum dapat surat pemecatannya? Ah. Kamu penipu, berani-beraninya mau memecat saya. Kalau kamu Direktur Han, Gimana bisa? bersama si pecundang Hiao itu, Benar banget. Tadi saja aku hampir ketipu sama si penipu ini. Hiao, jangan paksa aku bikin masalah makin buruk. Aku kasih waktu 3 hitungan. Kalau kamu nggak belanja di toko kami. Karena teman, aku kasih diskon. Tapi bikin masalah, cepat angkat kaki. 3, 2. Apa? Cuma mau uang? Di kartu ini ada uang jutaan. Aku cuma mau satu informasi. Jutaan? Jangan bercanda. Mau makan minum gratis di sini saja sih boleh. Jangan sampai menipu dirimu sendiri. Aku nggak meremehkan, tapi kamu tahu kondisi keluargamu. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi aku tahu. HMPH. Di kartumu, ada jutaan? Jangan omong kosong. Aku bohong atau enggak, coba cek aja. Ayo cek kartu ini. Lihat isinya ada uang atau enggak. Kalau nggak ada uang, buang aja kartunya. Tapi aku yakin, kemungkinan besar nggak ada uang di dalamnya. Hehe. Waduh. Pak Lu, kenapa ribet banget sih? Menurutku, mana mungkin kartu ini ada uangnya? Langsung aja usir anak bau ini keluar. Selesai. Hei Yao, ini kan toko milikku. Sebenarnya kalau aku bilang. Karena aku tahu ini toko milikmu. Makanya aku tahu uang ini pasti aman. Lagi pula, kalau dia ambil uang ini, Taruhlah 1-2 juta. masukin ke kantongnya sendiri. Bukankah itu jadi bukti langsung dia ambil uang toko? Ah, kenapa aku nggak kepikiran? Aku keluar kali ini. Memang untuk cari masalah laporan keuangan tiap toko. Nah, sekarang kira-kira aku bisa tahu kondisi laporan tiap toko. Ayo, gesek kartu, lihat ada berapa uang di sini. PAK Lu. Bagaimana, saldo kartu ini tinggal 1 digit? Pak Lu, kartu ini. Apa kartu ini tidak punya nilai? Hiao. Kamu kasih kartu kosong untuk menipu saya? Pak Lu, mungkin sebaiknya. Periksa sendiri. Ada apa ini? 1, 10, 100, 1000. Mana mannequin. Mana mungkin ada uang? Apa jangan-jangan mesin pos ini? Rosakia. 80 juta. Mana mannequin. Hiao, jujur sama aku, dari mana uang ini? Aku tahu kok. Pura-pura jadi ahli barang antik, bahkan sewa aktor. Jadi semua uang ini hasil nipu orang. Ya? Kamu cari mati, Hiao.
Kalau uang ini uang haram. Simpan dulu, nanti serahkan ke tim keamanan. Bu Guang, kamu berani ambil uang siapa saja. Kamu tahu kartu ini dari Tuan Long. Kamu punya berapa nyawa, hah? Apa, Tuan Long? Aduh, aku takut banget. Dengar ya, aku kasih tahu kamu. Hiao, Setelah kalian pergi tadi, Tuan Wang datang sendiri. Dia itu raja sejati dalam hal menilai barang antik. Iya, Tuan Wang bakal segera ke sini untuk lihat-lihat. Nanti lihat kamu masih sombong atau enggak. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Mereka menganggap penapu itu raja barang antik. Diamco. Dan berani mengaku sebagai putri besar keluarga Han. Nanti aku telepon grup Han. Tunggu saja hukuman yang akan datang dari keluarga Han. Tapi sebelum itu, sebaiknya pikirkan dulu cara untuk menyelamatkan pekerjaanmu. Raja penilai barang antik akan segera tiba, turun untuk menyambut. Nanti-Urus Merekalaji. Cepat angkat. Halo, ya. Presiden grup Han. Ada Sesuatu, un tuc dit la porcan. Seiya Menmukan dua penipu dit en passeya. Berpura-pura jadi presiden Han Group dan menipu orang. Saya curiga masalah laporan keuangan Han Group kita. Itu karena mereka mencuri harta milik Han Group. Apa? Saya dipecat? Kenapa bisa begini? Apa? Saya menyinggung Nona Han dan Raja Appraisal? Saya tiba pagi di kota kecil ini. Seiya Mangadakan Upakara Penyambutan, un tuc raja. Bahkan saya langsung menyambut Raja Appraisal ke toko kita. Bagaimana saya bisa menyinggung raja itu dan Nona Han? Sampai di sini, jaga diri baik-baik. Kok bisa jadi begini? Kamu nggak apa-apa, saya. Nggak apa-apa. Aku rasa. Aku pakai uang toko, ketahuan Li, jadi dipecat. Jangan khawatir, sayang. Grup Han memecat kamu rugi mereka sendiri. Raja penilai harta karun akan datang. Kalau Raja penilai datang, grup Han akan mohon kamu kembali. Aku nggak bakal balik. Nanti aku langsung telpon Raja penilai. Aku bakal Uben. Bikin grup Han itu bangkrut. Master Ali Artakarin Sudadatan. Siapa yang sedang ngomongin aku ya? SDR Wang, Anda datang. Toko ini milik Anda ya? Bagus banget. SDR, Wang. Terus terang nih. Sekarang toko ini bukan milikku lagi. Baru saja aku menyinggung grup Han. Mereka. Saya sudah dipecat. Tapi, Raja Ahli Barang Antik, apakah Anda bisa bicara ke grup Han agar saya bisa kembali bekerja? Benar, Tuan Wang. Suami saya, Lu Guang, berbakat. Bisa Anda pertimbangkan? Gunakan koneksi Anda membantu, supaya grup Han mempekerjakan suami saya lagi? Aduh, Tuan Wang. Tolong bantu, ya. Demi hubungan baik kita dulu. Ini urusan kecil saja. Bukan saya tidak mau membantu. Tapi, Tunggu aku kembali ke ibu kota saja. Kenapa harus tunggu sampai kembali ke ibu kota? Bukannya kamu raja penilai harta? Ada urusan besar apa yang harus tunggu sampai kamu kembali ke ibu kota? Siapa di sana? kamu, Kenapa kamu Kenapa aku nggak bisa ada di sini? Dan bukan cuma aku di sini. Hiyo juga ada di sini. Tuan Raja penilai harta. Tuan Raja Penile Harta, Benar Sekali. Seiya Dipka Gara-Gara Kedua Orang ini. Mereka mencuri banyak barang berharga dari grup Han. Mereka Manjadikan Seiya Kambinitam. Benar, Tuan Wang, Anda harus membela kami. Aduh, Kalau sudah berpura-pura, lebih baik saya teruskan saja. Saya yakin bahkan Han Ing Shuapan. Tidak berani melawan Raja penilai harta. Han Ing Sue, sebagai CEO grup Han. Hanya karena seorang pecundang, sembarangan memecat orang, sekarang, sebagai raja identifikasi, aku memerintahkanmu. Menjembalakan jabatan Lu Guang. Terima kasih, Yang Mulia Raja Identifik. Tunggu. Yang Mulia Raja Identifika. Kamu bilang dia adalah putri sulung keluarga Han? sayang, kenapa takut padanya? Presiden grup Han tidak penting. Raja identifikasi mendukung kita. Benar juga. Ada Tuan Raja penilai barang antik yang mendukung kita. Han Ying Sui, aku sarankan kamu segera mengembalikan jabatanku. Kalau tidak. Raja penilai barang antik tidak. Aku bilang, iya, orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya, bodoh. Masih mengira Wang Shuai Raja penilai barang antik. Bukan aku. Apa dia kamu, atau kamu? Atau dia? Hahaha.
Penting atau tidak bukan masalah. Wang Shuai, kamu harus tahu, raja identifikasi bukan sekedar gelar. Itu tanggung jawab. Sedangkan kamu, bagaimana menyebut dirimu, itu urusanmu. Tapi, jangan ganggu aku saat tugas. Apa tadi kamu bilang? Dia mau jalankan tugas? Hebat. Cepat beritahu semua orang, tugas apa yang kamu jalankan? Hahaha. Tugas pelindungan barang berharga. Pelindungan barang berharga? Kamu, Hiao, sedala berhenti berpura-pura. Aktingmu ini terlalu berlebihan. Anggota kelompok naga. Anggota tim naga. Kenapa mereka ada di sini? Anggota tim naga. Kenapa ada di sini? Kamu bodoh. Perlu tanya, pasti mereka datang mencari Tuan Besar Wang. Sekarang Heriao tamat. Maf Kami Terlamba. Mon Maf Tuan Raja Penazia. Tuan Raja Penasihat. Para tuan, Tuan Wang inilah yang sebenarnya Tuan Raja Penasihat. Apa Wang? Dia pantas? Kalian tidak baca berita? Raja Penazia Yang Asli Kumasatu. Itu Tuan He. Siapa Wang Shu itu? Orang ini cuma penipu saja. Berani Sekali Camus. Pura Pura Jadi Raja Penile Arta. Kejahatan besar, tak termaafkan meski mati. Oran Tankab Dia. Tuan Ampun. Saya salah. Saat kau bergabung dengan orang negeri serangga dulu. Kenapa kau tidak pikirkan hari ini? Waktu kamu jadi anjing buat orang Cina, kenapa nggak kepikiran akan ada hari ini? Anggota tim naga, dengar perintah. Bawa orang ini pergi. Baik, Tuan. Tuan, kasihanilah aku. Aku mohon, lepaskan aku. Tuan, Akusala. Aku juga ditipu oleh Wang Shuai. Aku memang pantas mati. Baiklah, Lu Guang. Meski tadi bicaramu lancang, aku memberimu kesempatan. Sekarang, katakan. Beberapa hari lalu, orang asing di jalan barang antik. Siapa dia? Aku ingat, orang asing itu bernama Joseph. Apa yang kamu bilang? Tuan, saya bilang orang asing itu namanya Joseph. Ayo Tuan, mau kemana? Tangkap dia. Tuan, Anda tidak makan dulu? Tuan. Ada yang gak beres. Hiao bukan penyamar. Apa mungkin ada kesalahan informasi? Raja ahli barang antik. Hiao, tunggu aku. Beri aku satu kesempatan lagi, aku bisa cerai dan bersamamu, Raja ahli barang antik. Tim skuad khusus, siap menerima arahan dari Raja Barang Antik. Menurut informasi yang diterima, target muncul di jalan barang antik. Anggota, ikuti perintah. Siapkan keberangkatan. Siap. Kalian beberapa orang, menyamar dulu sebagai pedagang di jalan barang antik. Tunggu sampai orang bodoh itu, orang Tiongkok, datang. Langsung habisi mereka. Siap. Tak menyangka Joseph masih di sini menungguku. Tuan He, Tuan Naga bilang kami mengikuti perintah Anda. Selanjutnya apa? Kamu, pergi ke stan itu pilih tusuk konde. Kamu, pergi ke sana pilih lukisan kuno. Apa? Bercanda, kan? Kamu ke sana ke stan mesin sosis. Belikan aku sosis Tuan He. Apa maksudmu? Tuan Long mengirim kami. Menjalankan. Kalau mempermainkan kami, jangan salahkan kami kalau melawan. Kami pergi. Tunggu dulu. Perintah Raja Naga. Siapa berani melawan? Mohon ampun, Tuan Raja. Kami tidak bermaksud melawan peri. Sudah bilang, saya punya alasan. Kalian jalankan saja, paham? Mengerti. Paham? Ayo pergi, saudara. Joseph. Rencanamu akan gagal. Bocah ini sama bodohnya seperti ayahnya. Ayahnya mati di tangan kita, bocah ini akan mati dengan cara yang sama. Beritahu semuanya. Biar bocah ini cari dulu. Stempel Kekaisaran Tiongkok yang kita curi dulu, tersembunyi di sini. Tapi bocah ini tidak akan menemukannya. Kita bisa gunakan kota kecil ini sebagai titik transit untuk mengirimkan stempel kekaisaran. Anda sungguh bijaksana, Tuan. Bahkan kalau anak itu menemukannya, dia tetap tidak akan lolos dari jebakan kita. Joseph, orang ini, menyembunyikan segel giok dengan sangat baik. Ayo mulai. Sial. Kenapa jadi seperti ini, Tuan? Apa yang harus kita lakukan? Ikut saya keluar. Aku menghabisi anak itu. Tuan, tapi
Sudah lupa, pedang yang ada di tanganku ini. Pedang ini diberikan langsung oleh ratu dari negeri barat kepada saya. Pedang ini bahkan dapat membunuh dewa perang dengan mudah. Saya benar-benar tidak menyangka kalian orang barat begitu berani, sampai sekarang belum melarikan diri. Berani tinggal di sini? Kami, orang barat, adalah negara terkuat di dunia. Tidak ada tempat yang kami tidak berani datangi. Kalian orang barat tidak takut pergi kemanapun? Jika ini terjadi ratusan tahun lalu, saya mungkin tidak akan berkata apa-apa. Tapi sekarang, siapa yang berani bicara begitu di hadapan Tiongkok? Lihat baik-baik, Tiongkok ini dipenuhi gedung tinggi, berjajaran dan berkilauan. Lihat juga jalanan yang sibuk dan tak pernah mati. Tiongkok sekarang sudah bukan lagi seperti ratusan tahun yang lalu. Siapapun yang berani menantang kami, sejauh apapun, pasti akan dihukum. Wah, kata-kata yang penuh semangat dan berapi-api. Walaupun Tiongkok sekarang sudah sedikit lebih maju dibandingkan sebelumnya. Kalian dari negeri langit hanya kelompok pecundang, termasuk segel keberuntungan negara kalian. Sekarang segel itu ada di tanganku. Dengan hilangnya 1 dari 3 harta suci negeri langit, negeri kalian bisa Hangkur total. Hari ini aku tegaskan, segel keberuntungan negara kalian akan Kubawa pergi. Kalian tidak bisa menghentikanku. Hanya dengan kamu? Dengan pedang di tanganku ini, pedang ini diberikan langsung oleh Ratu Barat. 100 tahun lalu, pedang ini yang membuka gerbang negeri langit kalian. Baiklah. Hari ini pedang ini pasti akan patah di sini. Siapapun bisa omong besar. Pedang ini dulu membantai ribuan orang negeri langit. Hari ini akan ada satu lagi. Coba saja kalau berani. Bagaimana mungkin? Aku sudah bilang, pedang yang menghina tanah air ini harus hancur hari ini. Bagaimana mungkin? Aku katakan, negeri kita hari ini bukan seperti dulu lagi, begitu pula rakyatnya. Mereka tidak mudah ditindas. Lalu apa bedanya? Sayangnya, aku menyembunyikan stempel keberuntungan negaraku begitu dalam. Kalian tidak akan menemukannya. Dan meskipun ditemukan, tidak akan bisa diambil. Selama barang berharga negeri kita ada di tanah air kita. Apa yang belum ditemukan, barang itu masih di tanah kalian, tunggu 1 hari lagi. Stempel keberuntungan kalian akan diantar ke luar negeri oleh orang-orang kami. Saat itu, kalian semua, Tunggu negara kalian dihancurkan. Aku sudah bilang, jangan meremehkan Tiongkok. Kenapa kalian gak kapok? Dengan trik murahan kalian itu. Benar-benar pikir aku gak bisa menemukannya? Tuan, Anda nggak akan menemukan. Gimana kalau kami bantu cari? Benar, Tuan Raja Harta Cari lebih banyak bantuan untuk mengobrak-abrik sini. Nggak mungkin nggak ketemu. Masak Anda sungguh berpikir bisa menemukan harta karun hanya dengan mata telanjang? Sudah ketemu. APA? Gimana bisa? Enggak mungkin. Bagaimana bisa kamu sekuat ini? Tiongkok kok bisa punya orang sepertimu? Kalau generasi baru di Tiongkok sepertimu, kebangkitan Tiongkok pasti tak bisa dihentikan. Tapi Tiongkok, ini tidak bisa dibukakan, cuma guci tanah liat, kalau kita pecahkan saja? Benar, Pahi, mari kita pecahkan saja langsung. Guci ini tidak boleh dipecahkan. Apa? Di dalam guci ini ada abu jenazah jenderal terkenal dari sejarah Tiongkok. Jadi tidak boleh pecah. Gunung Hijau beruntung mengubur tulang pahlawan. Kita harus membiarkan pahlawan beristirahat setelah wafat. Pahi, lalu bagaimana ini? Bagaimana? Bawa guci ini pulang. Masukkan ke dalam gudang harta negara. Pahi, kenapa hanya cap kerajaan yang dianggap harta? Bukankah abu pahlawan juga pantas dihargai? Harta sejati negara adalah orang-orang yang bersinar. Dalam sejarah karena mereka. Negara kita bisa mencapai masa kejayaan seperti sekarang. Nama mereka pasti akan Bersinar terang dalam sejarah.